Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siapa ketua kelasnya di sini? Oh, Dimas. Dimas, silakan pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya Bapak akan mencek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Tidak ada, berarti lengkap ya. Hari ini lengkap dan Bapak kira kalian siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, pada minggu lalu kita telah membahas tentang materi negara-negara ASEAN. Adakah di antara kalian yang masih ingat ada berapa jumlah negara yang termasuk dalam negara ASEAN? Iya, Arif? Iya, benar sekali. Ada 10 negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Bisakah kamu menyebutkan 5 saja negara yang termasuk dalam negara ASEAN? Iya, benar. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Bapak minta satu anak lagi ya untuk menyebutkan negara-negara ASEAN. Bapak minta Dava. Dava, coba sebutkan 5 lagi negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Iya, benar sekali. Ada Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Nah, karena Bapak rasa kalian sudah memahami materi tentang negara-negara ASEAN, maka kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Adapun pembahasan kita meliputi yang pertama, pengertian kerjasama, faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama di ASEAN, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, dan pendidikan di ASEAN, pengaruh kerjasama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di ASEAN, serta upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, Bapak berharap kalian dapat memahami pengertian atau definisi dari kerjasama. Kalian dapat memahami apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama di ASEAN, bagaimana saja bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, dan pendidikan. Apa saja sih pengaruh kerjasama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di ASEAN, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, Bapak ingin bertanya dulu, kalian pernah nggak mendengar istilah SEA Games? Ya, Rizky, coba kamu jelaskan apa itu SEA Games? Ajang olahraga. Ya, jawaban kamu benar, tapi kurang tepat. Jadi yang dimaksud SEA Games itu adalah ajang olahraga antar negara-negara. Iya, betul, antar negara-negara ASEAN. Adapun cabang olahraganya berbagai macam ya, banyak sekali. Antaranya sepak bola, bulu tangkis, voli, tenis meja, dan sebagainya. Nah, menurut kalian kira-kira mungkin nggak SEA Games ini dapat terlaksana kalau hanya diikuti oleh satu negara saja, misalnya Indonesia? Nggak mungkin kan? Maka dari itu dibutuhkan yang namanya partisipasi atau kerjasama antar negara-negara yang ada di ASEAN guna mensukseskan ajang SEA Games tersebut. Nah, berbicara tentang kerjasama, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Nah, yang dimaksud dengan kerjasama adalah, bisa kalian lihat di papan tulis ya. Menurut Surjono Sukanto, kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang, perorangan, atau kelompok per kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Adapun unsur yang ada di dalam kerjasama itu meliputi 3 hal. Yang pertama, orang atau kelompok, atau bisa juga berbentuk organisasi, bahkan sebuah negara. Yang kedua, adanya
bersama. Misalnya SEA Games tadi, orangnya yaitu negara-negara ASEAN yang menyelenggarakan SEA Games. Nah, adapun bentuk interaksinya yaitu berupa pertandingan olahraga. Adapun tujuan diadakan SEA Games tersebut yaitu untuk meningkatkan prestasi olahraga di ASEAN. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kerjasama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan kerjasama primer adalah kerjasama yang terjadi dalam lingkup keluarga, sedangkan kerjasama sekunder adalah kerjasama yang terjadi dalam ruang lingkup yang lebih besar, misalkan masyarakat, organisasi, bahkan negara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang itu melakukan kerjasama, yang pertama motivasi pribadi. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini ya, misalkan si A, dia ini mempunyai keinginan untuk mempunyai penghasilan tambahan. Nah, ternyata dia bertemu dengan si B yang mempunyai tujuan yang sama. Dia ini juga ingin mempunyai penghasilan tambahan. Maka dua orang ini melakukan kerjasama dengan membentuk sebuah usaha, misalkan jualan atau sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kerjasama yang didasarkan pada motivasi pribadi. Selanjutnya yaitu kerjasama karena kepentingan umum. Misalkan kalau kita hidup di desa, kita mengenal yang namanya gotong royong. Gotong royong misalkan untuk membersihkan jalan, membersihkan musola dan sebagainya. Dan yang ketiga, kerjasama karena altruistik. Maksudnya gimana sih altruistik? Maksudnya adalah kerjasama yang didasarkan pada perasaan iba atau kasihan pada orang lain. Misalkan suatu daerah terkena bencana, akhirnya kita tergerak untuk menjadi sukarelawan membantu korban bencana di daerah tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kerjasama karena tuntutan situasi. Misalkan di dalam satu daerah terjadi bencana alam ya, dan warga di situ mau tidak mau harus saling bantu membantu dong untuk membantu warga yang lain mengatasi bencana tersebut. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, adakah di antara kalian yang masih kurang memahami atau ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, selanjutnya Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Karena di kelas ini terdiri dari 20 siswa, maka Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Untuk pembagian kelompoknya, kalian bisa berhitung dimulai dari sebelah kanan Bapak, dari Mbak Sri ya. Silakan berhitung dari 1 sampai 5, lanjutkan teman-temannya yang lain sampai ke belakang. Monggo Mbak Sri. Baik, jadi masing-masing kalian sudah mendapatkan kelompok ya, sesuai dengan nomor urutnya. Jadi silakan kalian berkumpul untuk membentuk kelompok diskusi. Kelompok 1 Bapak arahkan di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 di sebelah sana, sedangkan kelompok 4 di sebelah sini ya, sebelah kanan Bapak. Adapun untuk pembagian materi diskusi masing-masing kelompok, yang pertama kelompok 1 kalian kebagian materi tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kelompok 2 bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, dan pendidikan di ASEAN. Kelompok 3 kalian mendapat materi tentang pengaruh kerjasama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di ASEAN. Dan terakhir kelompok 4 kalian Bapak tugaskan untuk membahas materi tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, kalian Bapak kasih waktu untuk diskusi sekitar 40 menit. Nanti di akhir sesi Bapak minta masing-masing kelompok nanti
menunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oh ya teman-teman, dalam diskusi kelompok ini Bapak kalian perbolehkan untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan materi kelompoknya dari berbagai sumber ya, boleh dari buku paket atau yang ada yang bawa handphone ya. Silakan untuk mengakses informasi terkait materi diskusi melalui handphone, tapi Bapak batasi satu kelompok hanya boleh menggunakan satu handphone. Paham semuanya? Oke, Bapak kira semuanya sudah paham. Silakan kalian berdiskusi, Bapak kasih waktu 40 menit. Baik, waktu diskusinya sudah habis, maka selanjutnya adalah pemaparan materi hasil diskusi. Kelompok 1, siapa yang ingin mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oh, Dimas, silakan Dimas. Monggo kamu presentasikan hasil diskusi kelompokmu terkait dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama di ASEAN. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami terkait dengan faktor pendorong dan penghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan setidaknya ada 2 faktor yang menjadi pendorong dalam terbentuknya kerjasama. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya organisasi OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries, yaitu kerjasama antar negara-negara yang mempunyai cadangan atau mempunyai sumber daya minyak bumi. Sedangkan faktor pendorong karena perbedaan sumber daya yaitu misalkan perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN. Misalnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah karena faktor kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya adalah negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Di dalamnya terbentuk berbagai bentuk kerjasama, di antaranya yaitu kerjasama dalam bidang keamanan, misalkan untuk menjaga wilayah teritorial masing-masing negara ASEAN ini dari intervensi negara lain. Nah, selanjutnya adalah faktor penghambat kerjasama di ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi tidak ada ya negara ASEAN yang menutup diri dari negara ASEAN yang lain untuk melakukan kerjasama. Yang kedua adalah faktor yang mungkin bisa menjadi penghambat kerjasama di ASEAN adalah konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negara maupun antar negara dapat mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. Otomatis negara lain akan takut untuk melakukan kerjasama dengan negara yang berkonflik tersebut. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak dari kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Dan faktor penghambat yang terakhir atau yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama
yang harmonis. Sekian pemaparan materi atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, siapa nih yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Dewi, ya silakan Dewi, kamu jelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, dan pendidikan di ASEAN. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, pertahanan, budaya, dan pendidikan di ASEAN. Yang pertama dalam bidang sosial budaya, yaitu kerjasamanya diantaranya adalah program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan di negara ASEAN. Yang kedua, pertukaran budaya dan seni dan festival film ASEAN. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourist Agreement yang disingkat ATA. Dan terakhir adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Adapun kerjasama dalam bidang politik dan pertahanan, yaitu Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism yang disingkat ACCT. Yang kedua adalah pertemuan para Menteri Pertahanan Defense Minister Meeting yang disingkat ADMM, yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Yang keempat adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara ASEAN yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan uang, dan penyelundupan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Adapun bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan misalnya adalah penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain kepada negara-negara ASEAN yang lain. Contoh lainnya misalnya Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Yang kedua adalah negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Dan yang ketiga adalah Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada startup regional Asia Tenggara. Contohnya adalah Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. Itulah beberapa kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Raffi. Raffi, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu terkait dengan pengaruh kerjasama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di ASEAN. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, yaitu terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.
Yang kedua adalah pengaruh kerjasama di bidang sosial. Contohnya adalah pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Dengan adanya kerjasama di bidang sosial antar negara-negara ASEAN, maka ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Yang ketiga adalah pengaruh kerjasama di bidang budaya antar negara-negara ASEAN. Banyak sekali kegiatan saat ini yang telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Yang keempat adalah pengaruh kerjasama di bidang politik, misalnya adalah sengketa perbatasan wilayah. Yang kelima adalah pengaruh kerjasama di bidang pendidikan di ASEAN. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, Dava. Silakan kamu presentasikan hasil diskusi kelompokmu tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang, baik seperti pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Dalam bidang politik dan pertahanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pemaparan materi dari masing-masing kelompok. Bapak rasa sudah sangat bagus. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik teman-teman, dalam sesi tanya jawab ini kalian diperbolehkan untuk bertanya kepada kelompok lain atau juga memberikan tanggapan terkait dengan materi dari kelompok lain. Silakan yang ingin bertanya, acungkan tangannya, sebutkan nama dan asal kelompoknya. Monggo silakan Dava dari kelompok 4 ya. Silakan bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN adalah konflik dan peperangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah pernah ada kasus negara ASEAN yang mengalami konflik dan peperangan sehingga negara lain enggan untuk bekerja sama dengan negara tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan
Dimas dari kelompok 1 untuk menjawab, ataupun mungkin teman-temannya yang lain, teman-teman kelompoknya yang lain dari kelompok 1 bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Dava. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Apakah ada kasus negara yang berkonflik atau berperang dan akhirnya negara lain enggan untuk bekerja sama dengan negara tersebut? Jawabannya adalah ada. Contohnya yang sekarang adalah negara Myanmar. Di Myanmar sekarang terjadi konflik di internal negara, sehingga banyak negara yang akhirnya menunda atau membatalkan kerjasama dengan negara Myanmar. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, maka sesi tanya jawab ini Bapak tutup ya, dan kalian silahkan kembali ke posisinya masing-masing. Tolong dirapikan kembali kursi dan mejanya. Baik teman-teman, apakah kalian semua sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Baik, jika sudah, selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi terkait dengan diskusi kelompok kita hari ini. Secara umum, diskusi yang kalian lakukan sudah cukup baik. Pemaparan materinya juga sudah baik dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Materi yang kalian presentasikan juga fokus, tidak keluar dari apa yang sudah digariskan tadi. Nah, namun masukan dari Bapak adalah hendaknya kalian tidak tekstual atau terpaku pada catatan, namun harus dikembangkan sendiri agar kalian terbiasa untuk berbicara tanpa teks ya. Selanjutnya adalah kesimpulan kita. Marilah kita sama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Adakah di antara kalian yang ingin membantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Baik, Raffi, silakan. Tolong kamu simpulkan mengenai pengertian kerjasama, unsur-unsur yang ada dalam kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan faktor pendorong kerjasama. Ya, betul. Ya, benar sekali Raffi. Jadi yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang per orang, kelompok per kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kerjasama ada 3. Yang pertama adalah orang atau kelompok, yang kedua adanya interaksi, dan ketiga adanya tujuan bersama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerjasama primer dan kerjasama sekunder. Dan faktor-faktor pendorong kerjasama itu adalah motivasi pribadi, kepentingan umum, altruistik, dan tuntutan situasi. Nah, selanjutnya, adakah di antara kalian yang ingin membantu Bapak untuk menyimpulkan materi diskusi kita hari ini? Tadi kan materi yang telah Bapak jelaskan di depan, selanjutnya adalah menyimpulkan materi diskusi kita. Baik, Intan, silakan. Ya, bagus sekali Intan. Jadi di dalam diskusi tadi dari kelompok 1 membahas tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Adapun faktor pendorongnya meliputi kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah, dan faktor penghambatnya meliputi perbedaan ideologi, konflik atau perang, kebijakan protektif suatu negara, dan perbedaan kepentingan suatu negara. Adapun dari kelompok 2 tadi membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama di negara ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya meliputi peningkatan kesehatan, pertukaran budaya, pertukaran seni, festival film ASEAN. Sedangkan dalam bidang politik dan pertahanan yaitu pemberantasan kejahatan lintas negara. Dan adapun kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan. Nah, dari kelompok 3 tadi membahas tentang pengaruh kerjasama antar negara ASEAN. Yang dapat disebutkan bahwa adalah kerjasama ekonomi itu misalnya terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam bidang sosial
misalnya adalah membantu pengungsi Myanmar. Dalam bidang budaya adalah mengadakan festival budaya ASEAN. Dalam bidang politik, ASEAN bersama-sama mengatasi sengketa wilayah dengan Cina di Laut Cina Selatan. Karena adanya kesulitan atau kerjasama antar negara-negara ASEAN tadi, maka ASEAN bisa solid untuk mempertahankan teritorialnya atau wilayahnya dari intervensi negara lain. Itu adalah pengaruh dari adanya kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Adapun dalam bidang pendidikan, misalnya peningkatan untuk pendidikan Asia Tenggara. Nah, dari kelompok 4 tadi yang dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN itu terbagi menjadi 3 pilar. Yang pertama, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran atau pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian membuka halaman 78. Di sana ada soal esai berjumlah 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Bapak berikan waktu kalian 20 menit ya. Setelah 20 menit, silakan dikumpulkan ke depan. Baik, waktu mengerjakan soal telah selesai. Silakan kalian kumpulkan tugasnya ke depan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian untuk selalu belajar di rumah. Materi yang telah dipelajari di sekolah kalian pelajari lagi di rumah agar pemahaman kalian menjadi bertambah ya. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.